berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita berada di hari-hari akhir bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa ini. Dari hari-hari yang berlalu, apa yang telah kita dapatkan? Nopo sing kula panjenengan angsalaken? Apakah kita telah mendapatkan keberkahan dari kemuliaan bulan suci Ramadan? Apakah kula panjenengan telah terpengaruh dengan segala kebaikan, segala kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan? Atau justru sebaliknya, waktu kita terbuang sia-sia di bulan suci Ramadan, waktu kula panjenengan telas datang sesuatu yang tidak manfaat di bulan suci Ramadan ini. Muga-muga amal kula panjenengan datang bulan suci Ramadan tahun niki benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menambahkan kebaikan untuk kita semuanya. Sing sampun kula sebutaken, kula sampaiaken tenggene kuliah subuh. Yang pertama, bahwasanya para kekasihnya Allah itu melalui satu hari bulan suci Ramadan terlewat, mereka menangis. Seakan-akan waktu mereka terbuang sia-sia. Seakan-akan dengan ibadahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, mereka merasa kurang. Makanya terus nangis para waline pangeran, para sahabatnya Rasulullah itu seperti itu. Satu hari terlewati, menangis mereka semua. Kemudian juga para kekasihnya Allah seperti itu. Hari demi hari terlewati, selalu ditangisi, merasa tidak sempurna ibadahnya kepada Allah, merasa dirinya membuang waktu yang sia-sia di bulan suci Ramadan. Niku para kekasih Allah. Mangkane mboten heran kula panjenengan ketika para kekasihnya Allah itu kebaikan, keberkahan bulan suci Ramadan itu melekat pada mereka semua, melekat dalam diri mereka semua, sehingga mereka semua bisa istiqomah, ibadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bahkan di luar bulan suci Ramadan sekalipun. Di luar bulan suci Ramadan sekalipun tetap semangat istiqomah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menangis. Kula panjenengan napa sing sampun ditangisi? Napa sing sampun ditangisi? Adakah dari kita yang telah kita tangisi, merasa kita telah membuang sia-sia waktu kita di bulan suci Ramadan? Habib Umar nate nyampaikan, 1 minggu saja, seminggu mawon seorang hamba itu tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tandane atine ku keras. Hatinya itu kaku, hatinya itu tertutup. Seminggu. Nah, kita wis gak nangis teng pangeran niku kapan? Terakhir nangis kepada Allah itu kapan kita? Hari demi hari selalu dilewati dengan tangisan oleh para kekasihnya Allah, merasa bahwasanya dirinya sangat hina di bulan suci Ramadan. Kane mboten heran dadi mulya krana memuliakan bulan suci Ramadan. Seperti itu. Terus yang di rumah bagaimana? Apakah yang saat ini sudah pulang bisa terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di dalam pondok? Apakah dawuhnya
Abah Kiai Haji Muhammad Demyati itu bagaimana? Pulang membawa pondok, bukan pulang dari pondok. Abah Imam Bahowi nggih ngendikan ngoten, guru kula riyen ketika kula ajenge wangsul kula nggih diaturi ngoten, aja niat boyong teko pondok, tapi membawa pulang pondok untuk ke rumah. Jangan boyong dari pondok tapi boyong pondok untuk ke rumah. Ngoten. Apakah semua kegiatan yang ada di pondok bisa terlaksana di rumah? Karena kula yakin niki sing nyimak nggih kathah, santri-santri sing nyimak nggih kathah. Dados kita yang biasa napa di pondok niku ngaji Quran, wiridan, maca rotib, apakah juga kita lakukan di rumah? Muga-muga kula panjenengan paringi istiqomah ibadah sedanten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak merenungi di akhir bulan suci Ramadan, karena terutama di 10 hari akhir itu sangat luar biasa. Apapun yang kita minta, apapun yang menjadi keinginan kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga terus dadi wong sing lulus kabeh teng bulan suci Ramadan niki. Wong sing lulus niku mendapatkan tahniah atau ucapan selamat minal aidin wal faizin. Niku wong sing lulus. Wong sing angsal selamat niku orang-orang yang lulus, yang berhasil melewati Ramadan dengan kebaikan. Nek wong-wong sing mboten lulus, mereka mendapatkan takziah. Ramadan telah pergi di hadapan mereka semua. Rahmatnya Allah melimpah di bulan suci Ramadan, digebyurne kalih Allah teng bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka semua tidak tertarik sama sekali niki sing mendapatkan takziah, selamat ucapan selamat tinggal nggih ngeten niki. Lah muga-muga terus kula panjenengan mboten dados golongan tersebut. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau nate dawuh, sebesar apapun dosa kita itu tidak sebanding dengan luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sak gede-gedene dosane awak dhewe niku mboten ajenge nandingi welase Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita tidak memperbanyak istighfar kita di akhir bulan suci Ramadan ini. Dawuh seperti itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya pengampunan Allah itu sangatlah luas. Dawuhnya Habib Umar seperti itu agar kita itu tidak gampang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mboten gampang berkecil hati, agar tetap semangat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kalian yang melampaui batas terhadap diri kalian sendiri, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat gampang Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu sangatlah gampang sekali. Gampang banget kangge Allah niku ngampuni dosa-dosa kula panjenengan. Makanya 3 hari tersisa di bulan suci Ramadan benar-benar kita manfaatkan. Benar-benar kita manfaatkan untuk ngijoli,
untuk ngijoli waktu-waktu kita yang terbuang sia-sia di hari-hari yang telah berlalu di bulan suci Ramadan ini. Apakah bisa 3 hari ngijoli? Saged, mboten wonten sing mboten saged. Nek Allah ridho, semua pasti yang kurang baik akan diganti dengan kebaikan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sedanten dosane awak dhewe. Bahkan dosa ket lahir sampai sakniki kabeh iso di sepunten hanya dengan welasnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyaknya air laut itu tidak bisa memadamkan percikan api neraka. Air laut yang ada di bumi ini tidak bisa memadamkan percikan api neraka. Mboten saged. Ajenge madamaken percikan api ini mboten saged. Memadamkan api neraka itu tidak bisa. Semua lautan sampai sat niku mboten saged ajenge mateni geni sing sekedhik niki. Akan tetapi setetes air mata kita yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Muga-muga kula panjenengan juga semua keluarga kita dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersemangat, dia yang mendapatkan rahmat. Jadi awak dhewe kudu tetap semangat. Saakeh-akeh dosane awak dhewe aja sampai, jangan sampai sebanyak apapun dosa kita kemudian kita putus asa kepada Allah. Justru kita merasa punya salah kepada Allah, harus lebih mendekat kepada Allah. Awak dhewe duwe dosa aja malah ngadoh, justru mboten selamat. Mboten selamat. Tapi ketika kita merasa banyak dosa, harusnya kita lebih mendekat kepada Allah. Santri nggih ngoten, ngerasa ning pondok kirang sae, kemudian seumpami pamit napa boyong niku mboten pamit. Ngerasa ning pondok niku kirang sae, ngerasa sering ngecewakan gurunya. Aja tambah ngadoh ning gurune. Aja tambah ngadoh. Nek karo guru mawon niku tebih. Sedangkan guru itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita sudah jauh dengan guru, kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita itu harus dekat dengan Allah. Kalau kita tidak bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah agar kita didekatkan. Kaya awak dhewe teng guru-gurune awak dhewe. Mergo awak kula panjenengan mboten saged ajenge terus nyedek teng pangeran niku dengan usaha kita niku mboten saged, karena usaha kita niku banyak lemahnya, kathah kirange. Dadi awak dhewe manut tok entene teng guru-guru kula panjenengan yang akhirnya karena didikan beliau-beliaulah kita semakin mengenal Allah, kita semakin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai kita putus asa. Kita jangan sampai berputus asa kepada Allah. Akeh-akehne maca istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah. Karena Rasulullah yang sempurna saja, Rasulullah yang sangat-sangat sempurna, yang terbebas dari segala dosa, makhluk yang paling mulia, beliau masih beristighfar, bertaubat kepada Allah 70 kali, bahkan ada yang mengatakan sampai 100 kali. Lawak dhewe sing wong biasa-biasa ngeten iki mosok ate ngenteng nih. Wis pangeran niku welas, pangeran niku napa? Pengampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ojo gampang ngremehne barang sing cilik. Dawuh Rasulullah niku jangan sampai kita meremehkan
kebaikan sekecil apapun, barangkali dari kebaikan kecil itu terdapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita meremehkan keburukan apapun, sekecil apapun. Barangkali dalam keburukan yang kecil itu terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Enten ceritane Imam Ghazali niku, sinten sing boten kenal kalih Imam Ghazali. Beliau sangat luar biasa dengan karangan-karangan kitabnya yang sangat masyhur, bahkan semua pondok bahkan di penjuru dunia semua mengkaji karangan beliau. Ketika beliau mengarang salah satu kitabnya, ada seekor lalat yang hinggap di penanya kemudian meminum tintanya. Dijarne kali Imam Ghazali, dibiarkan sampai kenyang, kemudian lalat ini pergi. Lalat ini pergi setelah kenyang meminum tintanya pena dari Imam Ghazali ini. Kemudian ketika Imam Ghazali niki pun sedo, Imam Ghazali niki sampun wafat, ada salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala niku sing mimpi kalian Imam Ghazali. Terus ditangkleti Imam Ghazali, "Wahai Imam, bagaimana keadaanmu dan bagaimana Allah memperlakukanmu?" Jawabannya, "Allah mengampuni dosa-dosaku, Allah menyayangiku. Karena saat itu ketika aku sedang mengarang kitab, aku sedang menulis, ada seekor lalat yang hinggap di penaku, yang kemudian meminum tintaku. Kemudian aku biarkan hingga kenyang lalu pergi. Dan ternyata bersamaan dengan itu Allah mengampuni segala dosaku." Itu aja sampai awak dhewe niku meremehkan kebaikan sekecil apapun. Barangkali dari kebaikan yang kecil itu terdapat rahmatnya Allah yang tak terputus untuk kehidupan kita. Maka dari itu jangan sampai kita meremehkan dan jangan sampai kita menunda-nunda waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersegera untuk melakukan kebaikan, selalu bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawe Habib Umar bin Hafil, seseorang itu di akhirat akan merespon panggilan Allah. Seseorang itu di akhirat akan merespon panggilan Allah sebagaimana dia merespon panggilan Allah di dunia. Awak dewe enten azan dan panggilan-panggilan Allah yang lain untuk kebaikan. Awak dewe cepat mboten merespon panggilan Allah ketika di dunia. Seperti itulah nanti kita akan merespon panggilan Allah di akhirat. Nek awak dewe lelet, kulon jenengan lelet, bahkan kok sampai mengabaikan panggilan Allah, azan dan yang lain-lain kebaikan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kawak dhewe niku lelet meresponnya. Nanti di akhirat juga seperti itu. Kita lelet. Suara Allah sangat bergema di akhirat. Sangat keras. Kemudian suaranya Rasulullah juga sangat keras dalam memberikan syafaatnya kepada umatnya. Suaranya Allah bergema di mana-mana, suaranya Rasulullah juga sangat keras terdengar sampai mana-mana. Akan tetapi karena kita di dunia merespon panggilan Allah niku lelet, akhirnya teng mriko mboten enten sinyale. Tenggene akhirat enten panggilannya Allah, awak dewe ditulikan pendengaran kita, dibutakan pandangan kita sehingga kita bingung, yang pada akhirnya kemudian kita terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Muga-muga kula panjenengan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala siksanya. Amin ya rabbal alamin. Dijelasaken khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Wong sing ngrespon lelet dateng
napa panggilan Allah, maka nanti di akhirat hatinya ditutup, hatinya dikunci, pendengarannya ditulikan, pandangannya dibutakan, mboten ketinggal, mboten saged mirengaken. Mangke teng akhirat niku syafaate Kanjeng Nabi diobral, tapi awak dhewe gak ngerti, awak dhewe gak eruh. Nek orang yang lelet merespon panggilan Allah seperti itu. Kula panjenengan sakniki luwih cepet ngerespon panggilan Allah napa luwih cepet ngerespon panggilan HP? Luwih cepet ngerespon timbalane Allah napa timbalane HP? Tangi turu napa sing digoleki? HP. HP ini gak ono bingung, awak dhewe salat mepet-mepet asar, salat zuhur mepet-mepet asar ya ora bingung piye-piye. Salat isya mepet-mepet subuh ya ora bingung piye-piye. Waktune sik dawa, Mungkin kok ngoten niku kemudian di akhirat dibiarkan kalih Allah. Dhisik awakmu ngomong waktune sik dawa, siksane dawa pisan. Pripun? Makanya jangan sampai kita mengabaikan. Lelet ae aja sampai napa meneh awak dhewe santri. Lelet wae aja sampai apa maneh kok sampai mengabaikan. Jangan sampai. Segala sesuatu yang telah diajarkan di dalam pondok pesantren untuk kita mendekatkan kepada Allah, kita kerjakan sebaik mungkin. Kita berusaha untuk bisa melakukannya. Muga-muga kula panjenengan selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu mengerjakan segala kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya niku mawon ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya kula nyuwun agung pangapunten. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.